3, 2, 1, 0. Shalom, apa kabar ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan? Kita berjumpa lagi dalam ibadah IHMPA Pelkat PA GPIB Mangaman Seang, yang pada hari ini, hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, yang akan dilayani oleh Kakak Pipit sendiri, terkhusus untuk golongan anak kecil. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita masih mengikuti ibadah IMPA melalui via YouTube. Namun kakak berharap adik-adik tetap semangat dan sukacita dalam mengikuti ibadah IMPA. Nah, adik-adikku, sebelum kita memulai ibadah IMPA kita, memuji nama Tuhan, membaca firman dan mendengarkan firman, mari kita siapkan terlebih dahulu pembacaan firman kita yang terambil dari Alkitab yang telah kita pegang. Kakak percaya kalau adik-adik sebelum mulai ibadah IMPA, mengikuti ibadah IMPA, semua sudah siapkan Alkitabnya, sudah siapkan buku catatan dan pulpennya. Jadi adik-adik, mari kita buka pembacaan Mazmur yang pertama yang terambil dari Mazmur pasal 111. Mazmur pasal 111 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10. Setelah adik-adik mendapatkan pembacaan Mazmurnya, jangan lupa untuk memberi tanda. Ada pembatas Alkitab, jangan lupa untuk diberi tanda. Dan mari kita mencari pembacaan firman-Nya yang terambil dari Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Nah, adik-adik, setelah kita siapkan pembacaan Mazmur dan pembacaan firman kita, kakak mau sapa adik-adik terlebih dahulu. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita simpan kembali Alkitab kita. Setelah kita menyimpan Alkitab kita, kakak mau undang adik-adik untuk bersaat teduh. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Mari saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan 2 lagu pembukaan. Yang pertama lagu dari Kidung Ceria 119, Haleluya Pujilah. Dan yang kedua lagu dari Kidung Ceria 247, Kita yang Kecil. Jadi yang pertama kita menyanyikan lagu Haleluya Pujilah.
Jadi kakak berharap adik-adik kompak ya, tetap berdiri, bukan dengan duduk terus bernyanyi, tapi ini lagu yang ada gerakannya, jadi berdiri dan nyanyikan lagunya pakai gerakan. 1, 2, 3. Kita yang kecil, tidak terpencil, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya di tempat kelam, kita tenteram, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Adik-adik tetap berdiri, kita akan doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, kesehatan dan sukacita yang baru. Tuhan, kami mengucap syukur sebab pagi hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah IMPA, melaksanakan ibadah IMPA meskipun via YouTube. Terima kasih ya Tuhan, sebab Tuhan Yesus telah menjaga dan menyertai orang-orang yang kami kasihi, terkhusus mama dan papa kami. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami memohon kiranya Roh Kudus menyertai ibadah IMPA kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah IMPA kami dengan penyertaan, sehingga kami boleh selalu sukacita dalam beribadah dan setelah kami melaksanakan ibadah IMPA kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita silakan duduk. Kakak akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu. Yang pertama dari Kidung Ceria 110, Berkereta Awan Putih. Dan yang kedua kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 112, Di Hari Pentakosta. Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Bertelurlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi muridnya, dan menjadi muridnya.
Nah, adik-adik, siapkan kembali Alkitabnya. Kita buka kembali pembacaan Mazmurnya yang telah kita siapkan dari Mazmur pasal 111 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Untuk ayat yang pasalnya ganjil, kakak akan pimpin dan baca lebih dulu. Dan untuk ayat yang genap, adik-adik yang baca ya. Jadi yang duluan mulai adalah kakak pipit. Mazmur pasal 111 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 dengan judul Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjian itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Amin. Demikian pembacaan Mazmur pujian kita. Mari kita meresponnya dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 20, Bapa di sorga mengasihiku. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita doa untuk pembacaan Alkitab kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini, pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Kami memohon penyertaan-Mu dengan Roh Kudus, sehingga kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, meskipun kami belum mengerti firman-Mu, tapi kami mau belajar. Kiranya firman yang boleh kami terima dari kakak pelayan kami dapat kami ingat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitupun juga dengan hamba ya Tuhan, mohon penyertaan Roh Kudus-Mu sehingga firman yang boleh hamba bagi kepada adik-adik dapat berguna dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan membaca firman yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 dengan judulnya Pentakosta. Sebelum kakak panjang lebar menceritakan dari pembacaannya kita ini, kita mau mengingat kembali kalau 10 hari yang lalu itu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Mungkin tidak semua yang tahu apa itu Pentakosta, dan ada beberapa adik-adik yang sudah tahu apa itu Pentakosta. Nah adik-adikku, Pentakosta ini adalah hari di mana dicurahkannya Roh Kudus di atas kepala para murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu di Yerusalem, dan semua bangsa berkumpul di tempat itu, dan disitulah digenapi bahwa akan ada Roh Kudus dicurahkan. Untuk gunanya Roh Kudus dicurahkan di kehidupan para murid-murid itu untuk melengkapi pemberitaan firman Tuhan di seluruh dunia. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah menjelaskan sedikit. Pentakosta adalah hari turunnya, dicurahkannya Roh Kudus. Ya, adik-adik, apakah adik-adik pernah melihat seperti apa itu lidah-lidah api pada saat dicurahkannya Roh Kudus? Kakak akan memberikan contoh. Gambar ini adalah contoh di mana bentuk lidah-lidah api. Bentuk lidah-lidah api yang dicurahkan pada saat hari Pentakosta di Yerusalem. Dan pada saat itu adik-adik, setiap orang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa yang tidak bisa kita mengerti, tetapi ada yang bisa mengerti dan ada yang bisa menerjemahkan atau mengartikannya. Ya adik-adik, tapi tidak semua orang bisa mengerti mereka mengatakan bahasa apa adik-adik, tapi itu adalah karunia dari Tuhan kita sendiri. Dan adik-adikku yang terkasih, pada hari Pentakosta ini kita memperingatinya untuk sebagai peristiwa di mana kita belajar untuk percaya bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita semua, semua niat-niat baik, semua pikiran-pikiran baik, perbuatan-perbuatan baik kita itu adalah pengaruh dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan semua yang baik. Itu Roh Kudus hadir dalam hati kita, kehidupan kita, itu adalah sumber bahwa kita belajar memahami bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menyelamatkan kehidupan kita di atas kayu salib. Dan karena begitu baiknya Allah Bapa kita, sehingga Dia mau mengaruniakan anaknya untuk menembus dosa-dosa kita. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa menemukan Roh Kudus dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Contohnya dengan cara seperti kita melakukan pendekatan kepada Tuhan Yesus, seperti contoh misalnya membaca firman, mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak, ibadah apapun adik-adik mengikuti ibadah. Mungkin ada yang mau beribadah bersama mama dan papanya di rumah, itu boleh. Dan adik-adikku, itu adalah contoh supaya kita bisa menemukan Roh Kudus dalam hati dan kehidupan kita, supaya kita semakin dekat, semakin melekat dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Dan adik-adikku yang terkasih, ketika kita juga telah membantu orang-orang di sekitar kita, misalnya mama, kita membantu membersihkan rumah, papa, kita membantu bekerja, kita membantu orang-orang di luar, itu adalah
kerja Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, sehingga ketika kita telah melakukan semua yang baik, semua yang positif, membantu orang, orang akan melihat kita, wah itu anak sekolah minggu, itu anak GPIB Mangamaseang, kayaknya itu dia selalu membantu orang-orang yang kesusahan, dia selalu berbagi. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus sebagai cara kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Adik-adik, ada 4 poin yang perlu kita catat dalam firman pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, arti dan maksud turunnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid-murid, yaitu untuk menyucikan atau menguduskan murid-murid dalam memberitakan firman, sehingga firmannya itu dapat menjadi berkat bagi semua orang. Dan yang kedua, adik-adik, kita dicurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita dan juga para murid-murid, yaitu untuk menguatkan kita, membuat kita berani memberitakan semua kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, memberitakan semua yang baik dan yang benar. Dan yang ketiga, poin ketiga, adik-adik, sini kita belajar tentang Pentakosta, tentang hari dicurahkannya Roh Kudus. Kita perlu menghargai dan kita perlu mengingat dan bersyukur karena kebaikan Allah mengaruniakan anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus di kayu salib, menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus telah naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai kita, untuk menguatkan kita, memberikan kita keberanian. Nah, untuk menghargai semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, adik-adik, yang perlu kita lakukan adalah seperti biasa dan tidak pernah lepas dari ibadah IPA kita adalah mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, memuji Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus kita dan bisa membuat Roh Kudus hadir dalam hati dan kehidupan kita, yaitu melalui doa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah-ibadah baik via YouTube online atau ibadah bersama keluarga di rumah bersama mama dan papa. Dan adik-adikku yang terkasih, semua hal-hal yang baik yang telah kita lakukan, baik menolong orang di sekitar kita, melakukan hal-hal yang baik apapun, yang positif apapun, itu adalah contoh pekerjaan Roh Kudus yang menyertai kita untuk terus melakukan yang baik, sehingga pada saat kita melakukan yang baik, orang-orang bisa melihat kebaikan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Dan adik-adik, mari, itulah hal yang paling penting. Poin yang paling penting adalah untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita diberikan keberanian, tentunya kita perlu berdoa. Kita perlu untuk membaca firman, kita perlu untuk mendengarkan firman, dan kita perlu untuk memuji nama Tuhan Yesus dan mengikuti ibadah-ibadah. Dan adik-adikku yang terkasih, demikian pemberitaan firman yang bisa kakak bagi kepada adik-adik. Semoga firman pada hari ini bisa berguna untuk adik-adik, sehingga bisa menjadi berkat buat adik-adik dan di kehidupan adik-adik, di sekitar adik-adik. Dan adik-adikku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah berikutnya setelah firman ini. Terima kasih adik-adik.
Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Kami menerima kesempatan pada hari ini untuk mengenal firman-Mu dan memuji nama-Mu. Ya Tuhan, melalui firman yang boleh kami pelajari tadi, kami mau mengenal tentang kehadiran Roh Kudus dalam hati kami melalui hari Pentakosta yang telah kami rayakan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami dan kehidupan kami, sehingga setiap perbuatan dan tingkah laku kami dapat mencerminkan kehadiran Tuhan Yesus dan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mau berdoa saat ini untuk kedua orang tua kami. Terima kasih sebab Tuhan Yesus memberikan sukacita, usia yang bertambah dan kesehatan. Biarlah ya Tuhan, Mama dan Papa kami selalu senantiasa sabar dan sukacita dalam menjaga dan merawat kami. Begitupun juga untuk orang-orang yang kami kasihi, untuk Oma, Opa, dan tante ataupun om kami, begitu juga untuk kakak dan adik kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberikan mereka dalam kehidupan kami. Kiranya juga sukacita dan kesehatan selalu hadir di dalam kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang boleh senantiasa merayakan usianya yang bertambah setahun sepanjang minggu ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai teman-teman kami sehingga boleh bertumbuh dengan penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang sakit ataupun terkena bencana. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus datang menjadi obat dan menjadi penolong dalam kehidupan teman-teman kami, sehingga apapun yang dikonsumsi, yang diterima, baik dari dokter, suster, ataupun orang-orang yang membantu, dapat berguna untuk tubuh dan kehidupan teman-teman kami. Dan biarlah sukacita juga hadir dalam kehidupan mereka melalui kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat gereja kami di muka bumi ini, terkhusus tempat kami beribadah, di mana Tuhan Yesus menyertai dan melindungi Bapak Pendeta serta semua pelkat yang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terkhusus juga pelkat PA, di mana kakak-kakak pengurus dan kakak pelayan kami yang menyusun banyak program untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapak, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, terkhusus untuk Bapak Presiden serta wakilnya dan semua kandidat-kandidat bangsa dan negara Indonesia yang bekerja untuk warga negara Indonesia. Biarlah mereka selalu bekerja karena takut akan Tuhan dan juga selalu disertai kesehatan dan sukacita dalam melayani Tuhan dan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah impa kami via YouTube ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke depannya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai kami, menuntun kami dengan firman, sehingga setiap langkah kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami akan menyampaikan doa yang sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dan kepada kami semua. Inilah doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan tadi kami dapat memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang boleh kami berikan tadi dapat berguna untuk pelubaran firman-Mu di muka bumi ini. Dan apapun yang masih sisa dalam diri kami, dalam kehidupan kami, tuntun kami untuk mengembangkannya dengan baik, mempergunakannya dengan baik sehingga berguna untuk sesama kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menyelesaikan ibadah impa kita. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dan pengutusan. Lagu Kidung Ceria 359 sudah waktunya, dan disambung dengan lagu Kidung Ceria 357 Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah impa pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah impa online berikutnya bersama kakak-kakak layan yang lainnya. Tetap semangat, shalom, selamat hari Minggu, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.